Salam saudaraku, banyak keluarga Kristen yang berantakan hidupnya hari-hari ini karena tidak memiliki waktu bersama-sama dengan anak-anak mereka. Adapun alasan klasik karena sibuk mencari uang. Uang telah menjadi tuan bagi banyak orang, sehingga mereka terikat dalam segala aspek kehidupan. Itu sebabnya Yesus tidak menerima permintaan agar dia menjadi penengah bagi perselisihan antara saudara mengenai harta warisan dalam Lukas 12 ayat 15. Karena ia tahu bahwa perebutan warisan yang terjadi di antara mereka itu disebabkan karena ketamakan. Oleh sebab itu Yesus berkata untuk mengingatkan banyak orang bahwa harta bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Orang kaya yang terdapat dalam perumpamaan di dalam Lukas 12 disebutkan Alkitab sebagai orang bodoh. Ia bodoh bukan karena tidak mampu mengelola tanah yang ada, harta yang ada, tetapi justru sebaliknya. Ia adalah seorang yang sukses berhasil karena mampu mengembangkan, bahkan mendapatkan hasil yang sangat berlimpah, sehingga bisnisnya itu berkembang dan hartanya makin bertambah di dalam hidupnya. Tetapi kebodohan yang dimiliki oleh orang ini adalah ia menganggap bahwa uang adalah segala-galanya dalam hidupnya. Ia anggap bahwa kekayaan yang dia miliki dalam hidupnya, maka dia akan memiliki jaminan bagi jiwanya sampai 7 turunan. Bahkan ia sangat bergantung kepada harta yang dimilikinya. Orang kaya ini juga disebut bodoh karena ia tidak pernah memperhitungkan Allah sedikit pun dalam hidupnya. Dia menjadi sombong dan menjadi angkuh. Ketamakannya terjadi karena dia menginginkan kepuasan yang berlimpah-limpah bagi jiwanya. Dia berkata, "Hai jiwaku, senang-senanglah, karena ada padamu banyak barang, banyak harta." Bahkan sampai 7 turunan, dia menganggap bahwa dia akan terus bersenang-senang. Ia salah karena hidupnya itu tidaklah tergantung dari harta yang ia miliki. Hidupnya, bahkan hidup kita semua ini sebenarnya ada di dalam tangan Tuhan. Kenyataannya bahwa sesungguhnya orang kaya ini sama sekali ia tidak memiliki apapun di dalam kekekalan. Di ujung bahkan akhir dari hidupnya, ternyata ia tidak mampu ditolong oleh harta dan kekayaan yang ia miliki. Ia tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Ia tidak memiliki kekayaan yang berarti bagi jiwanya. Bahkan ia tidak pernah mempersiapkan hidupnya bagi kekekalan. Sehingga Yesus menyebutkan orang kaya ini sebagai orang bodoh karena ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya yang ia kumpulkan selama hidupnya tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Saudara, jangan sampai suatu saat ternyata kita merasa kita kaya, tetapi di hadapan Tuhan ternyata tidak ada artinya apa-apa. Dan kekayaan yang ia miliki pada akhirnya tidak membawa keselamatan bagi dia di hadapan Allah, karena dia tidak pernah menganggap Tuhan di dalam hidup. Saudara, tidak ada yang salah dengan menjadi orang kaya. Tidak ada salah kalau saudara sukses dan memiliki segala hal. Tetapi diingatkan bahwa ketamakan yang membuat banyak orang tidak pernah puas dengan apa yang ada, sehingga membuat jiwanya terus menimbun dan menimbun, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan harta yang ada ini bagi Tuhan. Tidak ada yang salah kalau saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tetapi kesalahan terbesar apabila kita terikat dengan harta yang kita miliki.
Oleh sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang sekalipun engkau kaya, milikilah kehidupan sama seperti Yesus, miliki kehidupan yang sederhana. Dan Paulus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita belajar dari cara hidup Kristus dan para rasul, sekalipun engkau kaya, tapi engkau bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup sederhana dengan tujuan agar supaya segala harta, segala kekayaan, segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita bisa pakai untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tujuan kenapa Tuhan memberkati kita. Itulah tujuan kenapa sebenarnya Tuhan memberikan kita banyak kepercayaan untuk mengelola banyak hal di dalam dunia ini. Janganlah tamak, karena ketamakan membuat jiwa seseorang bisa melupakan Tuhan, menjadi serakah, dan akhirnya binasa dalam hidup. Pakailah seluruh kekayaan, jadilah berarti dan berharga di mata Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengelola seluruh yang Tuhan berikan, sehingga apapun yang ada di tangan kita bisa kita pakai untuk keluarga kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan melayani Tuhan, dan kita pakai untuk memberkati banyak orang. Janganlah tamak, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, sama seperti kehidupan Kristus. Jadilah sederhana supaya engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Shalom.